kepolisian untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini yang paling menarik di kasus Vina, diikuti dari awal sampai akhir berbulan-bulan alot, dan akhirnya kemarin sudah berlangsung sidang perdana untuk 6 terpidana ya, yang dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan nih, pengacara ternama pastinya kan. Tapi di balik kasus Vina yang terus berangsur, mungkin ada perubahan atau ada kemajuan, diusut lebih tuntas dari nol lagi. Nah, sempat kan di awal-awal viral itu ada yang bilang ada 2 jenderal yang terlibat dan harus bertanggung jawab. Nah, dan sampai sekarang pun yang anehnya itu Bapak Rudiana tidak mulai disentuh, sempat diisukan dicopot jabatan, ternyata tidak. Nah, sampai segitu kuatkah ya? Nah, kita simak aja nih. Ada ulasan menarik dari salah satu netizen bilang, alasan Bapak Rudiana tidak dicopot ada 2 jenderal. Nah, siapa sebenarnya itu ya? Kita lihat bareng-bareng ya. Karena kan di satu sisi kasus sidang ini sedang berlangsung. Penasaran kan nanti apakah Bapak Rudiana dipanggil atau bisa menyebutkan nama terlibat, atau ada lagi rahasia yang akan diungkap di sidang perdana kemarin dan selanjutnya nih untuk 6 terpidana. Kan masih alot ya, dan hakim juga dicurigai nih kenapa harus tertutup sementara Bapak Otto Hasibuan bersikeras dengan timnya untuk sidangnya dilakukan secara terbuka. Nah, kita simak dulu dari netizen ini nih. Viral, pantas saja Rudiana tak dicopot dari jabatannya. Ternyata ada 2 sosok jenderal yang terlibat dan harus bertanggung jawab di balik kasus Vina Cirebon. Ya, ini ada berita dari tribunnews.com ya lor, yang membuat video alasan mengapa Rudiana itu tak dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ya lor. Ini menurut pakar pidana hukum Pak Hibnu Nugroho ya lor, mengatakan 2 sosok jenderal itu adalah mantan Kasat Reskrim dan mantan Kapolres Ciko pada saat itu. Pasti kalian sudah tahu semuanya kan? Iya, Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Pipit Bahtiar yang pada saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres 2016. Menurut Pak Hibnu itu sendiri ya, tidak mungkin seorang Rudiana itu membuat skenario sendirian tanpa seorang atasan. Jika menurut kalian gimana lor? Setujukah perkataan Pak Hibnu ini? Jika setuju, ini loh ya Pak Kapolri, tolong segera panggil Brigjen-Brigjen ini ya, agar kasus Vina Cirebon ini segera tamat. Jika kalian gimana loh? Setujukah jika 2 Brigjen ini dipanggil agar kasus Vina Cirebon ini segera selesai? Tolong tulis di kolom komentar. Berarti kecurigaan masyarakat seluruh Indonesia ini benar dong ya. Tapi kenapa nggak dari dulu 2 brigjen ini dipanggil, atau dari pas awal-awal viral deh? Kan ada juga berani netizen bilang keterlibatan jenderal-jenderal ini ya. Dan yang paling aneh sebenarnya ini Ibtu Rudiana kuat banget ya, tidak dicopot menjadi Kapolsek Kapetakan, walaupun sempat diisukan oleh media besar itu bahwa Ibtu Rudiana dicopot, itu ternyata hoax ujung-ujungnya ya. Nah, siapa yang berani sejauh ini? Bapak Kapolri juga nggak kedengaran suaranya ya. Sementara pengacara Bapak Otto Hasibuan ini ya, pengacara kondang ini sedang berupaya membebaskan 6 terpidana lah gitu. Tapi dari sisi Bapak Ibtu Rudiana santai-santai aja sih, ini kayaknya bingung nih kesalahannya di mana lagi yang lagi dirahasiakan. Nah, kita lanjut lagi dari analisa suara hati netizen satu ini. Menarik juga untuk disimak ya, menarik juga untuk dianalisa kenapa Bapak Rudiana membiarkan film Vina Sebelum 7 Hari beredar di masyarakat dan viral. Nah, sementara di kasus ini tuh banyak kejanggalan akhirnya terungkap dengan viralnya film itu. Lebih detailnya kita simak aja langsung ya. Kenapa Rudiana membiarkan film Vina Sebelum 7 Hari itu beredar di masyarakat dan viral? Bukankah film Vina Sebelum 7 Hari yang membuat kasus ini kembali mencuat? Bukankah film Vina
sebelum 7 hari yang membuat fakta-fakta terungkap. Bukankah film Vina sebelum 7 hari ini pula lah yang sekarang justru menyudutkan Rudiana? Padahal Rudiana itu kurang apa? Merekayasa kasus aja dia mampu. Ngadalin jenderal-jenderal di atasnya, ngadalin Kapolda, ngadalin hakim, ngadalin jaksa, dia mampu. Merubah dari laka lantas kecelakaan anaknya karena mabuk menjadi pembunuh, dia mampu. Tapi kenapa dia tidak mampu menahan laju film Vina sebelum 7 hari? Padahal yang dihadapi itu kan cuma rakyat sipil, produsen, sutradara, ya kan, banter-banter ya paling pengusaha film, ya kan begitu. Tapi kenapa Rudiana tidak mampu menahan, membiarkan aja gitu? Meskipun dia tidak mengizinkan, tapi membiarkan aja film itu tetap beredar. Ini kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya adalah ada pada video berikut ini. Silahkan ditonton dulu ya. Lepas pikir motor agar Vina tenang di sana. Untuk warga Kesenden, kami mohon untuk tidak alergen menanyakan kepada pihak berkeliaran di kota Cirebon. Kami pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Nggak diadakan, nggak dimusnahkan, geng motor nantinya lepas pikir motor agar Vina tenang di sana. Terjadi di belakang Kebrutalan geng motor. Informasi sejauh ini keluarga puas nggak Pak dengan penanganan polisi? Ya, hari ini kalau memang ini belum terselesaikan, kami belum merasa puas. Kami hanya mewakili saja, perwakilan saja nih datang ke kantor polisi menanyakan ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali dengan masa yang cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali warga Kesenden seluruhnya akan meluruk kepolisian di sini, meluncur ke sini. Aman nggak selama ini? Terlalu lambat. Ya ini kan karena sudah kami warga Kesenden utamanya sudah tidak merasa aman, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kemudian masih 3 orang masih berkeliaran, itu yang membuat resah warga kami, sehingga kami menuntut pihak kepolisian agar segera menangkap 3 orang yang masih DPO dengan waktu secepat-cepatnya, kemudian mengadili dengan hukuman yang seberat-beratnya agar ini tidak terjadi. Nah, itu tadi video demonstrasi di tahun 2016 yang sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak, keadilan untuk Vina, keadilan untuk Eki. Wah, luar biasa. Tangkap DPO, hukum seberat-beratnya, 8 terpidana. Begitu kan? Loh, Bang, apa hubungannya antara Rudiana membiarkan film itu beredar viral dengan demo ini? Jawabannya di sini. Karena Rudiana masih terlena. Dia masih menganggap dirinya adalah raja di tahun 2016. Dia masih terlena, dianggapnya dia merasa kuat. Kamu bayangkan, demo di tahun 2016 sampai seemosional itu. Ibu-ibu tuh sampai nangis begitu. Artinya apa? Rudiana benar-benar sukses membangun satu opini dari laka lantas ke pembunuh yang membuat dia naik jabatannya. Ya, itu sukses dia membangun opini di sini nih, sehingga masyarakat pun terpengaruh dengan opini ini. Apapun itu, waktu tahun 2016 mungkin banyak yang harus kayak mau nggak mau gitu kan. Sekarang gimana perasaan mereka yang demo ya? Dikatakan terus yang demo waktu tahun 2016, kalau sekarang kok nggak demo gitu kan untuk membebaskan yang terpidana? Itu lagi kan pertanyaannya, dan kuncinya itu hanya ada di Bapak Rudiana ya. Nggak ada yang berani nangkap, karena kalau perlu ditangkap 2 jenderal di atas mungkin kena. Itu kali ya dimaksudkan tadi, keterlibatan jenderal-jenderal itu mungkin ya. Selain tidak ada yang berani nangkap, apakah nanti minimal dimintai keterangan deh pada saat sidang? Ada yang berani nggak? Itu dia sebenarnya. Hakimnya berani nggak nanti mintai keterangan Rudiana? Apakah diawasi sama jenderal juga? Ini yang takutnya, penasaran di situ sih.
Makanya, dan ini suara hati salah satu netizen nih, satu lagi bilang dia bisa jadi kasus ini akan berbulan-bulan lagi walaupun sekelas Bapak Oto Hasibuan ya, pengacara ternama terkondang membantu kasus 6 terpidana ini. Agak-agak gimana gitu ya, harus nunggu hasil akhirnya tuh gimana gitu nanti tuh ya, endingnya gimana. Yang terpenting 6 terpidana ini mungkin sudah waktunya doanya dikabulin, dibebaskan, walaupun mungkin prosesnya agak panjang. Ikutin terus aja di update-nya channel Suara Hati Sang Istri ya. Makasih udah nonton, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bye.